Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah untuk melaksanakan ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, bahwasannya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasannya dari Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada Abu Jarrah. Jadi ada sebuah kisah yaitu dari Abu Jarrah telah menceritakan kembali kepada kami Ibrahim ibnu Musa. Kemudian telah menceritakan kepada kami pula Muslim ibnu Khalid dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Nah, maksudnya kok tadi menceritakan lagi itu namanya adalah hadis itu berasal dari mana? Yang pertama dari Imam Ibnu Abi Hatim, terus sampai yang terakhir dari Mujahid bahwasanya Nabi Muhammad SAW bercerita. Nah ini nih, bercerita tentang apa? Tentang seorang laki-laki pada zaman dahulu yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin merasa kagum dengan perihal lelaki yang berjihad tersebut. Imam Mujahid melanjutkan kisahnya bahwa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah bahwa malam kemuliaan itu
lebih baik daripada lelaki yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan dalam berjihad di jalan Allah. Nah, itulah anak sekalian, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu artinya malam, ya, malam apa tadi di sini dijelaskan, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, lebih baik lagi dibandingkan tadi di kisah di atas, bahwasanya lebih baik kepada orang mujahid, ya, yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan. Kalah, ya, kemuliaannya dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sangat luar biasa malam Lailatul Qadar tersebut. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki di zaman dahulu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka, yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil ibnu Ajuz, dan Yusa ibnu Nun. Lalu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum dengan amal mereka. Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 8 tahun itu tanpa berbuat durhaka. Sesungguhnya Allah telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membaca kepadanya firman Allah surat Al-Qadar ayat 1-3. Jibril berkata, "Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi, maka bergembiralah karenanya." Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwa amalan puasa, qiyamnya lebih baik daripada melakukan hal yang sama dalam 1000 bulan bila dibandingkan dengan amalan ibadah di dalam puasa. Tidak terdapat malam Lailatul Qadarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Anak-anakku yang berbahagia, yakni banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi di malam kemuliaan ini bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara rahmat, itu sudah dijelaskan di kultum sebelumnya. Nah, maka kita mengambil hikmahnya ketika malaikat turun ke muka bumi ini pada malam tersebut dengan membawa apa? Dengan membawa barokah dan rahmat dari Allah. Mereka menjumpai orang-orang yang membaca Al-Quran, mengelilingi halaqah zikir, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang yang menuntut ilmu. Karena menghormatinya, mendatangi orang-orang yang ada dalam masjid yang sedang sholat sampai fajar terbit. Jibril alaihissalam tidak membiarkan sebuah rumah pun yang di dalamnya terdapat orang mukmin laki-laki atau perempuan selain dia masuki dan mengucapkan salam kepadanya, seraya mengatakan, "Hai orang-orang mukmin laki-laki" atau "Hai orang mukmin perempuan, Allah mengucapkan salam kepadamu," kecuali
terhadap orang yang suka minum khamr, orang memutuskan silaturahmi, dan pemakan daging babi. Nauzubillah min dzalik. Maka anak-anakku sekalian, jangan sampai di bulan suci Ramadan kita nodai dengan hal-hal minuman khamr, atau kita memutuskan silaturahmi, atau kita memakan daging babi, misalnya daging anjing misalnya, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada malam qadar itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh urusan yang Dia kehendakinya, seperti urusan kematian, urusan ajal, rezeki dan sebagainya, sampai tahun berikutnya. Kemudian Allah menyerahkan kepada yang mengatur urusan-urusan itu. Siapa? Mereka adalah malaikat Israfil, malaikat Israil, dan Jibril alaihimussalam. Anak-anakku yang berbahagia, maka kita harus mengambil hikmahnya, bahwasanya pada malam Lailatul Qadar ini banyak sekali rahmat Allah, banyak sekali barokah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Anakku yang berbahagia, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk menemui malam Lailatul Qadar itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.